Salam jumpa kembali di channel Sinau Urip Islami. Semoga sahabat selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman, yang insya Allah termasuk kita semua. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Tanpa cermin, kita tidak bisa melihat kekurangan yang ada pada diri sendiri. Begitu pula dalam kehidupan. Seseorang akan sulit melihat kekurangan, yang bisa melihat atau menjadi cermin kita adalah orang lain. Berbakti pada suami juga bertujuan agar istri terhindar dari dosa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, ada beberapa tindakan-tindakan yang sering dianggap remeh, padahal termasuk sebagai dosa besar bagi sang istri. Sahabat Sinau Urip Islami, dalam video kita kali ini akan membahas 9 dosa besar istri terhadap suami yang wajib kamu ketahui agar terhindar dari murka Allah. Salah satunya sering terjadi. 1. Menentang perintah suami. Dalam rumah tangga, sudah seharusnya istri menjalankan kewajibannya terhadap suami. Selain itu, istri juga harus menuruti perkataan suami baik larangan atau permintaan tolong selagi semuanya masih dalam hal kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut. Seorang istri belum menunaikan hak rabnya sebelum dia menunaikan hak suaminya. Seandainya suami meminta pelayanan dirinya dalam kondisi dia di dapur, maka dia tidak diperkenankan untuk menolaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat Sinau Urip Islami, salah satu riwayat menceritakan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu yang paling menyenangkan, jika dilihat suaminya mentaati suaminya, jika diperintahkan, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Dalam hadits lain Rasulullah SAW juga pernah bersabda, jika seorang wanita lalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Sahabat Sinau Urip Islami, dalam hadits tersebut kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita mulia, dan bagi wanita seperti itu, maka Allah menjanjikan surga bagi mereka. Namun yang terjadi sekarang adalah, banyak para wanita yang kurang paham dan terkesan menyepelekan akan arti pentingnya patuh terhadap suami, apalagi didukung dengan maraknya media sosial yang kurang bisa dimanfaatkan kebaikannya di zaman sekarang ini. Untuk para istri, mulailah untuk patuh kepada suami, mengikuti perintahnya yang baik dan tidak menyepelekan suami. Saat seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan atau mempunyai penghasilan sendiri, tetap patuhlah kepada suami. Karena patuh terhadap perintah suami insya Allah akan memberikan berkah tersendiri bagi rumah tangganya. Dua, menolak hubungan suami istri. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk melakukan senggama, ia menolak, sehingga suami marah atasnya, maka malaikat melaknat perempuan itu hingga datang pagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sabda Rasulullah SAW, seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka pasti aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Sinau Urip Islami,
Sering jika terjadi perselisihan dengan suami, banyak perempuan yang menghukum suaminya dengan menolak melakukan hubungan suami istri. Padahal perbuatan semacam itu bisa mendatangkan masalah yang lebih besar. Misalnya terperosoknya suami pada perbuatan yang haram. Bahkan masalahnya bisa menjadi berbalik, sehingga bisa lebih menyusahkan istri. Misalnya suami berusaha menikahi perempuan lain. Karena itu manakala suami memanggil, hendaknya sang istri memenuhi ajakannya. Realisasi dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, hendaknya ia memenuhi panggilannya. Meskipun itu berada di atas sekedup sesuatu yang diletakkan di atas punggung onta, digunakan oleh penunggannya sebagai tempat duduk, berlindung diri, dan berteduh. Sahabat Sinau Urip Islami. Meski demikian, hendaknya sang suami juga memperhatikan kondisi istrinya. Misalnya, apakah sang istri dalam keadaan sakit, hamil, capek, atau dirundung kesedihan, sehingga tak terjadi perpecahan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Tiga, tidak menemani suami tidur dalam satu ranjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, bila seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Jika istri ingin tidur sendirian, atau ingin menemani anak-anaknya yang masih kecil, ia harus meminta izin terlebih dahulu dengan suaminya. Empat, menuntut kesempurnaan kepada suami. Seperti yang kita tahu, tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, pasti akan diterpa segala macam ujian dan cobaan. Apabila seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri seperti itu akan mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban suami adalah untuk mencari nafkah yang halal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Suami diwajibkan berikhtiar dalam mencari rezeki dan Allah telah mengatur semua rezekinya baik sedikit maupun besar. Maka seorang istri diharamkan untuk menuntut berlebih kepada suaminya. Karena secara tidak langsung sifat seorang istri yang seperti itu hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga dikarenakan tuntutan kesempurnaan dari suami. Sahabat Sinau Urip Islami. Untuk itu sebelum menikah sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama dan mampu memahami kondisi dari pasangan supaya setelah terjadi akad pernikahan keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. 5. Menjerumuskan suami ke dalam hal yang dilarang Allah. Jika seorang istri yang menjerumuskan suami ke hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai syariat Islam, ini akan mengantarkan mereka berdua ke neraka. Contoh, istri menyuruh suaminya untuk berbohong, lalu menghasut suaminya untuk membenci orang tertentu, dan sebagainya. 6. Keluar rumah tanpa seizin suaminya. Istri keluar rumah tanpa seizin suami menurut syariat Islam ternyata tidak diperbolehkan. Terlebih, jika dapat mendatangkan mudharat, maka tindakan tersebut bisa digolongkan sebagai bentuk pembangkangan seorang istri terhadap suami atau musyus. Mungkin hal ini terkenal sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau bepergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu. Misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain atau malah bepergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu keluar batas dari rumah tanpa izin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri. Kecuali suami tidak berpesat dan tidak melarang keluar rumah, karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari. Jadi harus dipahami, jika suami tidak melarang keluar rumah, seperti membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah, hal ini tidak termasuk berdosa kepada suami. Akan tetapi jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah, dalam kondisi apapun, seorang istri seharusnya mematuhi perintah suaminya. Sahabat Sinau Urip Islami. Pernah ada suatu kisah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni seorang laki-laki yang keluar bermusafir, telah berpesan kepada istrinya agar tidak turun atau keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah.
Lalu suatu hari bapak dari istrinya itu yang tinggal di tingkat bawah jatuh sakit. Kemudian si istri mengutus seorang untuk menemui Rasulullah agar memberi izin kepadanya untuk turun menziarahi bapaknya yang sedang sakit. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Taatilah suamimu." Sampai suatu ketika sang ayah pun wafat. Si istri lalu mengutus lagi seorang kepada Rasulullah dan Rasulullah pun mengatakan, "Taatilah suamimu." Jenazah bapaknya pun dikebumikan, lalu Rasulullah mengutus kepada si istri untuk memberitahukan bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa bapaknya lantaran ketaatannya kepada suaminya. Meski begitu, anjuran mentaati larangan keluar rumah bagi istri hendaknya tidak diterapkan secara kaku yang mengesankan bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita. Tidaklah seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu. 7. Kurang bisa menjaga penampilan. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika sudah berumah tangga justru malah berpenampilan ala kadarnya, dan ini sangat berbeda jika masih lajang. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Hal tersebut malah terbalik ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri. Sebaiknya masih terus menjaga berpenampilan yang baik di depan suami. Karena dengan menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang. Berpenampilan menarik bisa disesuaikan dengan porsi masing-masing. Jadi tidak juga harus berkesan untuk dipaksakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri, lagi pandai menjaga kehormatannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya." Hadis riwayat Dailani, sahabat Sino Urip Islami. Untuk itu, berpenampilan menarik menurut porsinya masing-masing bagi seorang istri sangatlah disarankan untuk menyenangkan hati suami, karena menyenangkan hati suami merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. 8. Mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Sahabat Sino Urip Islami, terkadang apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri, maka tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat dari si suami. Dan ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini, dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Sahabat bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Akibat dari kekafiran mereka." Sahabat bertanya lagi, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami, mengkufuri kebaikan semuanya. Seandainya berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada suatu hal yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan mengatakan, 'Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Sino Urip Islami, dari hadits tersebut sudah jelas dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri sama halnya menyeret diri sendiri ke dalam siksa api neraka. Untuk itu bagi para seorang istri, meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaganya untuk menyenangkan istri dan keluarganya. Sembilan, mengungkit-ungkit kebaikan istri kepada suami. Sahabat Sino Urip Islami, tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan lebih tinggi derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanpa diberikan nafkah oleh suami. Sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri. Dan hal ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan terhadap suami tanpa menyadari bahwasanya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat Sinau Urip Islami. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Untuk itu wahai para istri hindari sebisa mungkin untuk mengungkit kebaikan kepada suami, apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga. Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya Allah tercipta keluarga yang sakinah mawadah warohman yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sinau Urip Islami. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga keluarga kita selalu mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Sinau Urip Islami. Semoga channel ini bisa berkembang lagi dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.